Pernah kepikiran nggak kalau banyak orang pintar sekolah tinggi logikanya tajam, tapi urusan uang justru berantakan meskipun terlihat rasional dan penuh perhitungan. Mereka bukan orang bodoh, bukan pemalas, bahkan sering tampak sukses luarnya. Dari luar hidupnya rapi, karir naik, penghasilan terlihat meyakinkan setiap waktu. Tapi tiap akhir bulan, mereka tetap deg-degan menghadapi tagihan rutin. Gaji naik, gaya hidup ikut naik, tanpa sadar, tekanan ikut bertambah. Investasi jalan, tapi pikiran makin penuh cemas, stres terus meningkat perlahan. Video ini bukan bahas cara cepat kaya atau janji manis kosong. Kita bahas kenapa orang pintar sering salah paham soal uang hidupnya. Dan mungkin tanpa sadar, kamu termasuk salah satunya hari ini juga. Pintar tidak sama dengan paham uang. Hal pertama yang perlu diluruskan, kepintaran akademik bukan jaminan paham uang. Sekolah mengajarkan kita menghitung cepat, menghafal rumus, dan menjawab soal. Kita dilatih fokus, benar salah, bukan memahami keputusan finansial nyata. Sekolah tidak pernah mengajarkan cara mengambil keputusan uang saat emosi. Tidak diajarkan menunda keinginan meski godaan datang terus-menerus. Tidak diajarkan hidup di bawah kemampuan walau penghasilan mulai naik. Tidak diajarkan menghadapi ketidakpastian uang yang datang tiba-tiba. Akibatnya, banyak orang pintar secara logika tapi rapuh finansial. Karena uang bukan soal angka, melainkan soal perilaku sehari-hari. Logika pintar yang justru menjebak. Orang pintar punya satu masalah besar. Mereka terlalu percaya logikanya sendiri. Contoh, saat seorang berkata, "Kalau penghasilanku naik, wajar kualitas hidup naik." Secara logika, kalimat itu terdengar masuk akal dan sulit dibantah. Namun, di dunia nyata, kenaikan gaji sering diikuti kenaikan cicilan baru. Saat bonus datang, gaya hidup ikut naik dan pengeluaran membengkak. Uang tidak peduli seberapa pantas kamu merasa layak membeli sesuatu. Uang hanya nurut pada arus masuk dan keluar, tanpa kompromi emosi. Orang pintar selalu kalah bukan karena hitungan, tapi merasa sudah benar. Overconfidence, penyakit klasik orang pintar. Semakin pintar seseorang, semakin besar resiko overconfidence dalam keputusan uang. Di dunia keuangan, sikap overconfidence ini sangat berbahaya dan merusak. Ciri pertama, mereka bisa mengatur semuanya sendiri tanpa sistem yang jelas. Ciri berikutnya, sering meremehkan risiko karena merasa sudah cukup paham. Muncul pikiran, nanti juga bisa beres, tanpa perencanaan yang matang. Mereka juga sulit menerima nasihat, apalagi dari orang sederhana. Ironisnya, orang yang paling butuh disiplin justru malas bikin aturan. Pinter tapi salah definisi aman. Banyak orang pinter mengejar satu hal, yaitu rasa aman dalam hidup finansial. Tapi definisi aman mereka sering keliru dan menyesatkan dalam soal keuangan. Mereka bilang yang penting kerja stabil, tanpa banyak risiko jangka panjang. Ada juga yang yakin gaji tetap sudah cukup aman selamanya. Sebagian memilih tidak ambil risiko demi rasa aman semu.
Masalahnya, rasa aman versi ini sebenarnya sangat rapuh secara finansial jangka panjang. Inflasi berjalan terus, sementara biaya hidup naik diam-diam tanpa terasa. Skill bisa usang, dan perusahaan bisa berubah arah kapan saja tiba-tiba. Aman dari ketenangan palsu, suatu hari bisa runtuh tanpa permisi mendadak total. Uang itu masalah emosi, bukan masalah IQ. Ini bagian yang sering bikin tidak nyaman saat bicara soal uang. Masalah uang jarang disebabkan kurang pintar, tapi emosi tak disadari sendiri. Takut ketinggalan, takut terlihat gagal, takut hidup tidak naik kelas sosial. Akibatnya, banyak orang membeli bukan karena butuh, melainkan demi gengsi semata. Mereka berinvestasi bukan karena paham, tapi karena FOMO ikut-ikutan. Utang diambil bukan karena terpaksa, tapi ingin cepat terlihat berhasil. Orang pintar sering kalah karena mengira dirinya selalu rasional dalam keputusan keuangan, padahal emosi yang disangkal justru paling kuat mengontrol keputusan hidup finansial. Terlalu sibuk cari jawaban, lupa bertanya yang benar. Orang pintar suka mencari jawaban cepat soal uang dan keputusan keuangan. Mereka bertanya, instrumen apa paling cuan dan strategi apa paling aman. Mereka juga mencari peluang, mana yang terlihat paling logis secara hitungan. Namun, jarang bertanya, tipe orang seperti apa dirinya. Jarang bertanya, sejauh mana diri mereka mampu menahan kerugian secara emosi. Jarang bertanya, apakah mengejar hasil besar atau ketenangan jangka panjang. Tanpa pertanyaan tepat, jawaban paling cerdas pun bisa salah sasaran. Uang menguji karakter, bukan kepintaran. Di titik tertentu, uang berhenti menguji otak dan logika cerdas manusia. Uang mulai menguji kesabaran, konsistensi kerendahan hati, dan kemampuan bilang cukup. Disinilah banyak orang pintar akhirnya tumbang secara mental keuangan. Karena karakter tidak bisa dipercepat, meski otak terbiasa mencari jalan cepat. Karakter tidak bisa diakalin dengan trik pintar atau logika canggih. Dan karakter tidak bisa disingkat atau diselesaikan hanya dengan rumus. Kesalahan paling mahal, meremehkan hal kecil. Orang pintar sering meremehkan hal kecil dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Mencatat pengeluaran, membuat batasan sederhana, dan menabung kecil sering diabaikan orang. Hidup satu level di bawah kemampuan dianggap tidak penting banyak orang. Semua itu terlihat sepele, tidak intelektual, dan tidak keren sama sekali. Padahal justru itulah fondasi keuangan nyata yang paling sering diabaikan orang. Bukan strategi canggih, melainkan kebiasaan membosankan yang dijalankan lama secara konsisten. Uang suka sama orang yang jujur ke diri sendiri. Satu hal yang hampir selalu sama dari orang yang sehat finansial, mereka jujur pada kemampuan keterbatasan godaan dan ego diri sendiri sepenuhnya. Kejujuran seperti ini sering lebih sulit bagi orang yang terbiasa merasa pintar. Jadi masalahnya di mana? Bukan di kepintaranmu, bukan di sekolahmu, bukan di gelarmu sama sekali. Masalahnya ada pada cara kamu memandang uang dalam kehidupan sehari-hari. Cara kamu bereaksi saat uang datang dan pergi sering menentukan hasil.
Cara kamu mendefinisikan sukses dan aman mempengaruhi seluruh keputusan finansial. Kabar baiknya, semua pola pikir dan kebiasaan ini sebenarnya bisa diperbaiki. Perubahan bukan dengan jadi lebih pintar, melainkan dengan jadi lebih sadar. Kalau kamu merasa pintar tapi urusan uang bikin lelah, itu bukan aib. Itu tanda kamu manusia biasa yang sedang belajar mengelola keuangan. Uang gak minta kamu sempurna atau jenius dalam setiap keputusan keuangan. Uang cuma minta kamu jujur, disiplin, dan sadar diri setiap hari. Dan seringkali, langkah finansial terbaik bukan yang paling cerdas secara teori, tapi yang paling kamu pahami dan sanggupi dalam hidup nyata sehari-hari. Kalau video ini kena di hatimu, mungkin bukan karena aku benar, tapi karena kamu mulai jujur pada diri sendiri soal uang dan hidup.